Berikutnya untuk soal nomor 2, di sini ada sebuah klub bulu tangkis yang punya 35 anggota, terdiri dari 15 laki-laki dan 20 perempuan. Klub tersebut akan membentuk 10 pasang ganda campuran. Kalau ganda campuran berarti pasangannya laki-laki perempuan gitu ya. Banyaknya cara yang mungkin untuk membentuk 10 pasangan ganda campuran tersebut itu bagaimana? Oke, berarti pertama kita coba pilih dulu yang akan dipasangkan menjadi ganda campuran, yaitu 10 laki-laki dan 10 perempuan. Jadi caranya ada ngambil 10 dari 15 laki-laki, ambil 10 dari 20 perempuan. Ini dikali segini cara. Kalau sudah, berarti kita pasangkan nih laki-laki pertama dengan 10 pilihan perempuan. Berarti ngambil 1 dari 10. Berarti ada 10 pilihan gitu ya. Kemudian kita memasangkan laki-laki kedua dengan memilih 1 dari sisa 9 anak perempuan. Jadi 9 pilihan. Sehingga ada 10 kali 9 dan seterusnya sampai pilihan anak laki-laki ke 10. Anak laki-laki ke 10 berarti tidak bisa memilih, tinggal sisanya yaitu 1 perempuan saja. Jadi kalau ini dikali semua, sama saja kita punya 10 faktorial cara. Nah, berdasarkan kaidah perkalian nih, ada kasus yang tadi memilih 10-10, baru memasangkan, berarti dijadikan 1. Kita punya 10 faktorial kali kombinasi 10 dari 15 dikali kombinasi 10 dari 20 cara. Itu hasil akhirnya. Soal selanjutnya langsung saja ya. Ada soal nomor 3, masih di tahun yang sama. Sebuah toko roti memproduksi 8 jenis donat. Donat dikemas dalam kotak yang berisi 12 buah donat. Banyaknya cara untuk mengisi sebuah kotak sehingga terdapat minimal 1 buah donat untuk setiap jenisnya. Kita misalkan dulu, jadi ada XI yang menyatakan banyaknya jenis roti ke I yang dimasukkan ke dalam kotak. Maka diperoleh persamaan matematisnya. Jadi tadi kan ada berapa jenis roti? Ada jenis 8 jenis. Berarti X1 ditambahkan sampai X8. Nah, totalnya ya berarti dalam kotak itu ada 12 buah donat atau roti. Nah, di mana ketentuannya setiap jenis dari roti itu minimal harus 1. Berarti harus lebih besar sama dengan 1. Nah, untuk lebih mempermudah, di sini saya berikan alternatif cara kalau tidak pakai fungsi pembangkit ya. Saya mau pakai simbol seperti yang di sebelumnya. Berarti saya harus punya persamaan yang tidak membatasi, minimal hanya membatasi batas bawah 0 saja. Caranya bagaimana? Kan tadi kalian punya 8 jenis donat. Nah, sedangkan butuh di dalam kotak ada 12. Kalau minimal 1 jenis donatnya itu harus ada 1, berarti kan kalian masukkan dulu donat jenis pertama 1 ke kotak, donat jenis kedua 1 ke kotak, dan seterusnya sampai 8. Artinya sekarang kotak itu terisi 8 buah donat dengan jenis yang berbeda. Sedangkan isi kotak harus 12 tuh. Berarti kalau harus 12, berapa lagi yang kita butuhkan? Ada 4. 4 yang kita butuhkan, ini boleh diambil dari mana saja. Dari 8 jenis donat yang ada. Yang penting totalnya itu 4. Berarti bisa 1 dari Y1, 1 dari Y2, dan seterusnya. Yang penting cuma 4 saja. Kalaupun ada jenis donat yang tidak diambil, tidak masalah. Karena yang pertama tadi sudah dimasukkan 1. Sudah memenuhi syarat. Jadi di sini saya modifikasi itu persamaannya jadi Y. Kenapa Y? Karena tadinya X itu belum meletakkan donat. Kalau Y sudah 1, berarti Y1 itu berpadan dengan X1 kurang 1 gitu ya. Jadi kalau saya punya XI-nya itu lebih dari 1, kalau YI berarti X1 kurang 1. XI kurang 1. Jadi XI kurang 1 lebih dari 1, jadi kita punya XI-nya lebih dari 0 atau YI-nya lebih dari 0. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Nah, sama saja kita pakai simbol ya. Kalau pakai simbol itu biasanya kita ambil contoh kasus. Jadi kita ambil contoh kasus. Di sini contoh kasus saya adalah donatnya. Saya ambil 2 dari jenis 1, saya ambil 2 dari jenis 2.
Garis-garis ini menyatakan apa? Jadi kita sepakati dulu. X-nya itu menyatakan banyaknya donat yang dipilih. Garisnya itu pemisah antara jenis ke-1, jenis kedua, dan seterusnya. Berarti di sini bisa dibaca ya, kalau donatnya 2 dari jenis pertama pisah, donat 2 dari jenis kedua pisah, donat dari jenis ketiga kosong, jadi tidak ada. Donat dari jenis keempat kosong, kelima kosong, keenam kosong, ketujuh kosong, ke-8 juga kosong. Jadi total donatnya di sini 4 ya, sesuai dengan ketentuannya. Kalau kalian coba ambil kasus lagi, Bu, saya mau donat dari jenis pertama tuh 1 aja, lalu donat dari jenis ketiganya 3, ya sudah, berarti nanti X garis X X X garis lagi sampai sebanyak, kalau diperhatikan total simbol itu ada 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang terdiri dari simbol X-nya 4, simbol garisnya ada 7. Jadi sama saja ini dengan kita mencari kombinasinya. Kombinasi berapa? Boleh dilihat dari sudut pandang X, berarti ada 4 dari total 11. Atau dari sudut pandang garis lurus, jadinya ada 7 dari 11. Nah, kedua hal ini menghasilkan hasil yang sama kalau dirumuskan dengan rumus kombinasi, totalnya 330 macam susunan simbol. Artinya apa? Jadi, banyaknya cara untuk mengisi sebuah kotak itu ada 330 sesuai dengan ketentuan. Tadi minimal ada 1 buah donat untuk setiap jenisnya. Sampai sini, kalau masih bingung boleh ditanyakan. Kalau tidak, saya lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, di sini ditanyakan bentuk paling sederhana dari fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, sampai dan seterusnya. Nah, fungsi pembangkit eksponensial itu rumusnya adalah bilangan tersebut dibagi urutan bilangannya keberapa. Kalau 0 berarti 0 faktorial dikali x pangkat 0. Jadi mirip seperti ekspansi deret Taylor atau deret Maclaurin. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Sehingga apa? Kita punya bentuk penjabarannya 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 dan seterusnya. Tadi sudah sempat kita singgung, kalau sigma dari x pangkat n seperti ini, itu bisa diubah menjadi fungsi 1/1 min x. Jadi bentuk yang paling sederhananya sekian, 1/1 min x. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari tahun 2016, kombinatorika bagian 1 nomor 7. Ini fungsi rekursif lagi, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Jadi caranya sama ya. Di sini kita buat dulu persamaan karakteristiknya. Jadi perhatikan, di sini indeks terbesar adalah n plus 1. Di bawahnya lagi ada n, di bawahnya lagi n min 1. Berarti ada 2 tingkatan. 1, 2. Oke, berarti tingkat pertama. Ini jadi r pangkat 2. Lalu kemudian sama dengan ini tingkat di bawahnya, berarti r pangkat 1. Ini tingkat di bawahnya lagi, berarti 2, r pangkat 0. Kalau kita sederhanakan dan difaktorkan, menghasilkan R1-nya 2 dan R2-nya minus 1. Kemudian kita susun solusi umumnya. Fn sama dengan C1, 2 pangkat N plus C2 min 1 pangkat N. Kemudian nilai awal dimasukkan sehingga diperoleh C1 dan C2-nya 1. Nah, dengan demikian berarti C1 dan C2 menggantikan nilai di solusi umum sehingga diperoleh solusi khusus Fn-nya atau rumus eksplisit Fn sama dengan 2 pangkat N plus min 1 pangkat N. Nah, bisa dicoba kalau menggunakan rumus rekursif menentukan F1, 2, 3 dan seterusnya berapa dibandingkan dengan menggunakan rumus eksplisit mencari F1, 2, 3 dan seterusnya berapa, hasilnya harus sama. Jadi sampai sini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semangat untuk menjalani olimpiadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.